Ya, kemana tadi Pak Salman ini ya? Kok lama kali? Udah tidak sabar lagi nih mau pegang duit banyak ini sama Pak Salman ini. Semoga cepatlah Pak Salman datang inilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ada Pak Indra. Mas Willy. Itu gerakan saya, Mas Willy. Iya, iya. Aduh, Jadi sepi apa nih. ini Mas Willy? Hah? Kok sepi nih? Ini aku masih nunggu Pak Salman ini. Biasalah Pak Salman. Wih, Ada jangkrik bos. Enak kayaknya Iya. Pak Indra nih ya. Cuma ngomong jangkrik bos. Ya, itulah punya atasan kayak macam Pak Salman nih gitulah. Nunggu apa? Uang untuk apa nih? Nah, biasa Licin. untuk apa? Apa? Untuk mau ngadakan apa ini? Di rumah nanti apa? Hajatan, Wih, semacam apa gitu, kumpul-kumpul. bukan kerbau kan kumpul? Hah? Mengenang apa gitu, apa namanya? Ngerayakan ini, apa namanya? Ulang tahun anak gitu. Oh, Iya. Wih, ulang tahun nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Tapi semalam aku baca-baca kata Ustaz nggak boleh kata ulang tahun. Ulang tahun itu apa coba? Mengingat hari kelahiran. Ya udah, Boleh rupanya. ya boleh lah. Supaya apa diingat-ingat? Ya supaya panjang umur kita. Oh, jadi kalau kita ingat Iya. kunci umur panjang mengingat hari ulang. Diingat-ingat. Undang, makan enak. Kadang kalau ada duitnya, inilah Mas Ki untuk beli kambing ini. Zaman-zaman susah kayak gini, Pak Indra undang-undang. Waduh. Ya nggak susah kali lah itu Mas Willy. Tinggal jangkrik bos. Oh, jangan bos. Waduh. Jadi kapan Mas Willy apanya? Buat acara di rumah nggak ada? Ah, apa ini duit pun payah ini. Kenapa? Kerjalah Mas Willy. Loh. Mana Pak? Aduh, aku udah keliling-keliling aku, ngojek aku. Apa yang ada, angin pun nggak ada. Minyak yang habis. Oh, ngojek itu setahu saya bukan nengok angin. Nyari penumpang. Iya itu dia, angin aja tak ada Pak Indra. Oh. Apalagi penumpang. Di modelnya dihalu-halukan, nyari penumpangnya. Pasti datang itu. Wah, Ayo, contoh. naik Coba ojek contoh. saya. Coba. Gratis sampai tempat, gitu aja. Turun bayar. Naik gratis. Ya. Jangan dibilang turun bayar, nanti pas nyampe baru bilang. Bayar Bu, ya gitu. Pantes lah Pak Indra jangkrik bos terus. Jadi kayak mana itu? Nanti datang ya ke acara ulang tahun di rumah ya. Ini siapa yang ulang tahun ini? Anak? Oh. Anak dari istri keberapa nih Pak? Isi pertama lah. Oh. Isi pertama. Tapi kan katanya Bapak punya anak 4, tapi tunggal semua. Jadi ngapain Mas selama di sini? Mas Willy di sini? Gak dilanjutkan Pak. Hah? Hah? Loh, ini kan kayak udah apa gue udah di sini? Kayak keluarga gue. Kok kayak macam Mas Selamat juga aktif di sini? Cuman lagi orang yang main pun kita-kita aja. Coba lagi dulu. Iya ya. Woi. Assalamualaikum. Apa nih, Mek? Waalaikumsalam. Wih. Astagfirullah, anak muda. Kenapa Mas Selamat? Apa kok nih, Mek? Wah, kacau kita nih. Kok gitu kali? Soalnya, gue periksa dulu deh. Kenapa nggak tobat-tobat kalian ini? Nggak takut Kenapa sama rupanya Mas gimana? Selamat kok suruh tobat? Ini sensor, Mek. Nggak lulus sensor kita. Wah, kok Mas mandi kok Selamat. kan? Enak juga mati. Kok wangi kita yuk? Wangi, Oh, kan? wangi, wangi serius gua. Coba nggak percaya. Coba, wangi, serius. Orang wangi, pakai daun bidara nih. Ada apa Mas Selamat kok pakai kostum kayak gini? Hah? Inilah kostum zaman Nabi dulu.
Nggak ada kayak gitu Mas Slamet. Enggak jauh main-main Pak Indra. Ini kayak macam yang di apa? Kayak macam yang kayak mana yang di kampung-kampung sana, yang kayak modem dia di hutan-hutan gini. Itu apa namanya itu? Nah itu. Udah bapak yang narasi, bapak pula nanya sama kami. Ini Kayak ada mau betapa Mas Slamet ini. Oh bertapa. Oh gini, Iya. maksud Pak Indra. Betapa Ini gitu. Bertapa. kok bertapa? Inilah kostumnya. Zaman Nabi itu nggak ada pakaian-pakaian kayak gini nih, pakai kancing kayak gitu. Banyak kutil komen. Itu tombol. Kalau aku pencet reset 1, shutdown 1. Kenapa? Satu lagi apa? Nos. Terus. Hati-hati jangan mencet. Bos kekutil orang itu nggak nampak nih kamera. Ini mana nih Pak Salman? Pak Salman pula dicari. Astagfirullah. Nunggu Pak Salman yang datang Mas Slamet. Cakep, lanjut Pak. Loh. Kok diturunkan semua itu Mas Slamet? Ini makanan ini nih, zaman Nabi ini nggak ada nih. Aku baca tamat sampai sini nggak ada namanya orang-orang nih. Jadi nggak boleh kita makan orang-orang. Sampai nggak dengar ceramah kemarin. Emang kenapa rupanya kalau nggak ada di zaman Nabi sekarang ada? Kenapa rupanya? Itu namanya bid'ah. Apa tadi? Bid'ah. Apa kayak mana tuh bilangnya? Yaitu Kayak mana, Cak? bid'ah. Nah, coba Pak Indra. Bid'ah. Oh, bid'ah gitu. Iya, katanya nih kalau bid'ah itu orang yang membuat bid'ah itu masuk neraka nanti kalau aku nggak tobat sampai. Oh, berarti zaman Nabi dulu nggak ada security. Sekarang ini berarti ini Ada bid'ah security. nih, Pak Indra ini bid'ah ini. Buka amanan kan dulu udah ada zaman Ada, Nabi. Mas. Tapi namanya apa? Bukan security. Bukan satpam. Ada dulu zaman Nabi dulu satpam. Mana ada? Wah harus dibuka bajunya itu Pak. Bukan Pak Indranya harus kita lenyapkan ini, nggak boleh. Dia bid'ah. Kok Pak Indranya Jadi siapa gitu? Tapi dia bid'ah. Kok bilang tadi nggak boleh? Iya, iya tapi Pak Indranya masih dilenyapkan gimana lu? Orang dia udah bid'ah. Iya tapi Maksudnya detailnya aja gitu. Oh, kelakuan apanya. satpam. Keamanan masyarakat. Itu Mas Slamet itu yang buat itu ya kan? Yang buat apa? Yang buat apa tadi? Bid'ah. Makanya aku pakaiannya nih ha. Kok celana aku aja nggak mau lagi aku pakai kayak kain biasa nih nggak dijahit nih. Itu kuat kan, Met? Hah? Kuat diri kok. Kuat ini nggak mau orang sekolah. Nanti nggak lulus sensor gitu kan. Ini lagi aduh lupa. Aku bilang bahaya itu. Kasih tahu Aduh, ha gitu. talinya ha. pun Ah. Oh, jadinya gitu Mas Slamet. Semua yang kita pakai di yang di zaman Nabi itu yang nggak ada, Terlalu itu Pak. bid'ah. Terlalu Pak. Aduh. Kayaknya setelan Bapak ini kurang. Dari tadi Emang robot. Jadi aku kemarin ada baca hadis. setelannya kayaknya keset nih. Jadi katanya setiap perkara sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru. Oh, jadi sesuatu hal yang baru itu nggak boleh. Iya, dan itu namanya adalah bid'ah katanya. Dan bid'ah itu apa? Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kenapa? Sesat. Sesat katanya. Kalau udah sesat, masuk neraka. Gitu. Hadis ini masuk tuh. neraka. Neraka yang mana nih? Ya nggak tahu lah, aku belum pernah masuk. Masalahnya Emang Bapak- nanti saya mau merayakan ulang tahun Mas Slamet. Ulang tahun. Hmm. Cari dulu di sini. Aku baca kayak nggak pernah ada zaman Nabi itu. Jangan apa kau ulang tahun? Eh, Yang kita rayakan kemarin itu yang sering-sering kita rayakan di masjid-masjid, nah itu maulid itu. Aku udah tobat. Iya kan, Pak? Ya iya. Aku udah tobat semenjak Jangan aku baca hati-hati kau, Met. belajar aku udah tobat makanya Kau bilang sampai ulang tahun nggak bisa. Oh, boleh. Semalam tuh saya sama orang-orang komplek Makanya mengadakan apa, Pak? perwilitan Ah. malam Jumat. Ngadain apa tuh, Pak? Perwilitan malam Jumat. baca ini katanya buku perjalanan Nabi katanya. Ya itu masih sampulnya aja sama Oh, Mas Slamet sampel dibaca. tebelnya segini kok. Kayak mana bacanya Mas Ya Slamet? baca lah orang bahasa Indonesia kok. Baca aja. Baca. Ah, udah. Pokoknya aku nggak tahu dah. Ku cari-cari di buku Sirah ini nggak ada. Berarti baru lah itu. Bid'ah lah itu. Hati-hati lah Pak. Jadi kayak mana aku nih? Aku buka bajuku sekarang nih. Aku nengok-nengok nggak ada. Yang ada aku sini baca baju besi ada dalam buku ini. Di mana? Oh, baju jadi besi? kalau baju besi Pak Indra kan sebagai keamanan daerah sini. Seharusnya pakai Besok baju nggak besi. boleh pakai baju gini, Pak. Jadi baju apa? Baju besi.
Kalau nggak koteka. Oh itu. Aduh, Baju besi. kok. Kenapa aduh Pak? Ya itu Pak Selamat itu. Kendor. Aliran apa tuh Pak Selamat itu? Bukan kok, nggak lolos sensor nanti. Kendor mana lagi? Hmm. Orang haji pakai ini loh. Ini jumpa nih, kemarin tuh punya Ustaz Muslim nih. Iya tahu aku. Kasihnya kan. Iya, cuma hilang satunya. Iya siapa yang bawa itu? Enggak tahu. Si kayaknya biring gitu. Udah Pak Indra, udah ikuti aja. Ini soalnya Enggak, soalnya kan ini udah tinggal finalnya di Mas Selamat. Apalagi Pak Indra? Mau jumpai Pak Salman. Itulah mau ngerayain ulang tahun. nggak bisa, nggak akan dikasih Bapak duit itu. Karena udah jelas kalau misalnya udah ini, karena ada dia apanya dia, pacuannya ada. Biasanya kan si Slamet ini ngomong kan melalui udelnya. Heeh. Ah, kali ini dia ada pacuannya. Panduannya. Pertama Panduannya hadis udah. tadi yang tak baca. Apa itu? Ya tadi. Setiap yang baru-baru itu katanya namanya bid'ah. Hal yang baru. Jadi Dan kita katanya setiap yang bid'ah itu sesat. Mau Bapak tersesat? Mau tersesat? Enggak lah. nggak mau lah. Dan yang tersesat itu katanya tempatnya di neraka. Mau masuk neraka? Datang Pak Indra nanya, Neraka. neraka yang mana katanya. Emang kalau kita jelaskan Pak Indra pernah ke sana. Atau sana dikasih pilih yang mana yang Nah, neraka? Nggak ada, bisa. nggak bisa, Pak. Makanya hati-hati Pak Indra. Sesuatu itu harus Nggak jelas ini Mas Selamat ini. Berarti HP beda lah ya. aku baca. Nggak ada HP-HP di sini. Wih, si Pendi kan jualan HP. Heeh. Pendi. Pendi yang mana lagi nih? Ada Pendi butar-butar. Oh, lain lagi nih Jual putar-putar. HP. Mereknya itu apa? Astagfirullah. Dia jualan HP. HP beda. Ya Allah, udah orangnya susah. Banyak pula itu HP-nya. Masuk neraka nanti Ih, ya Allah padahal kasihannya. mulut ada mereng itu. Mereng itu dah. Iya. Yang paling Tabuk yang setan. Tabuk malaikat dia. Oh, tabuk malaikat mungkin. karena jualan HP itu. Iya, gini. Oh iya. HP apa? Oh gitu. Enggak, Oh yang Pendi itu. Iya, soalnya dia pernah noko, katanya RAM-nya 4 giga. Rupanya? Rupanya cuma 2 giga. Ditabuk sama yang beli. Bisa jadi yang beli malaikat pula ya kan. Orang soleh. Untung bukan malaikat maut yang beli cabut nyawa dia tuh. Bukan diginiin gini. Ditolak nyawanya yang melayang. Jangan jadi cuman ini. Udah lah balik lagi lah kasihan. Gak musuh dia megang kamera nanti. Jadi biarin. Jadi mulutnya kayak mana mulut Pendi? Udah Pak. RAM berapa, Kak? Oh iya iya iya. Apa cari? Popo, Pendi. Vivi. Udah. Balik ke tema. Mas Woi. Benang merah, balik ke benang merah. Iya. Jadi zaman dulu naik onta, kita di rumah itu ada kereta kayak mana itu? Apa kereta api Pak Indra? Keretaku baca sampai tamat. Gak ada. Gak ada. Enggak ada. Enggak pernah jumpa. Rasulullah dulu pernah perang pakai kereta Yang besi. ada di sini aku Sepeda motor besi. nggak ada. Unta besi pun nggak ada. Enggak ada. Unta, Heeh. keledai, kambing. Kalau ada yang bikin tahu itu. Itu kedelai. Oh iya, maaf. Jadi Pak Indra kalau mau kemana-mana, ya naiknya itu. Iya. Ku tengok Pak Indra ini pun kadang main kayak kali. Sisi naik motor, sisi naik kereta apa? Sepeda motor. Itu apa? Ya jadi kayak mana lah memang itu apanya yang punya? Memang itu yang kita punya. Ganti, Nanti apa onta? onta, Jual. daripada masuk neraka. Neraka yang mana Mas Selamat? Emang bisa milih. Emang kalau dijelaskan Pak Indra tahu. Pendi bisa milih dia. Oh kayak gitu, dia kan bisa milih kayak gitu mulutnya. Karena Gibah. Enggak tobat. Jadi kalau Tabuk gibah malaikat. kemana Mas Selamat? Kalau gibah itu kayak mana? Ya tadi. Masuk juga? itu udah Yang nggak gibah tuh, boleh. Bapak ngomongi orang kan di belakang kamera. Ya. Kalau iya, jipang iya. kan di belakang. Oh ya. Ini Kalau kan di nampak. depan, Nampak Mas Selamat. nggak apa. Jadi semua itu yang kita pakai yang nggak ada zaman Nabi itu nggak bisa lah kita pakai ya. Enggak bisa. Harus kita buang semua. Buang. Mandi. Di zaman Nabi kan ada mandi. Ya Oh, kita mandi. pakai sekarang kan pakai sumur bor, pakai keran gitu. Makanya Bapak mandi pakai sumur lubang. Nimba Sungai. lagi, nimba. Ke sungai Bapak mandi. Sungai. Sungai di sini sungai jauh lah. Mas Zaman Selamat. Nabi aku baca nggak pakai sabun mandinya. Heeh. Pakai daun bidara lah Bapak mandi. Ya gitu. Coba ketiak aku wangi apa? Itu bidara. Wah, Kalau Pendi pakai daun bidara mandinya.
Enggak Enggak. pernah mandi. Dia Si Pendi. Jadi kalau udah mandi lah dia ya? udah dia mandi pakai daun ubi dia bos kalian. Oh, iya, iya. Dia kalau mandi, Pak, ini lumpur disiram air. Pen, udah jadi lumpurnya. Aduh, kambing. Kambing apa? Kok Masa kambing itu? Yang main di lumpur kambing namanya? Oh, alah. Bukan. Dia kalau dia dijilat sama gunggung kayak gitu memang harus mandi pakai lumpur. Lain dia ceritanya. Udah, pokoknya intinya itu. Bapak harus baca Sirah Nabi itu. Kalau nggak ada, balik ke hadis tadi. Sepeda aku naik sepeda juga Mas Slamet. Baca, ada nggak zaman Nabi itu sepeda? Nggak ada. Ada Kalau nggak sepeda. ada, balik bapak naik onta. Itu rumah pakai pintu. Di zaman Rumahnya Nabi kan pakai ada pintu. pintu. Oh, ada pintu? Ada. Itu pintunya beli di toko. Di zaman Nabi emang nggak ada toko. Mana ada? Makanya Pak Indra main-main ke zaman Nabi. Baca buku. Nanti kayak macam pendi gini. Gimana? Gibah lah, nggak tobat-tobat ya. Masuk neraka. Bro. Orang dia salah sendiri. Jadi kayak mana itu Mas Slamet? Itu rumah kayak mana rumah kita tempati itu? Ya tipati Kalau monggo. rumah, Oh, rumah tempat bisa. tinggal, Rasulullah tuh punya rumah. Bahkan ada miniatur rumah Rasulullah kan? Ada. Tapi miniatur kan kayak macam gua. Enggak, oh bapak kurang jauh main-mainnya. Buka apa? Oh ya, tapi beda ya. Astagfirullah, nggak tobat-tobat juga sampai masuk neraka. Banyak bekal pending gini. Makanya nengok kawan tuh hati-hati. Iya. Jangan sembarangan. Bekal sama lebih parah sebenarnya. Tujuannya tadi datang kemari, yaitu tadi ya enak tadi percakapan sama Mas Willy. Nah, datang sama Mas Slamet, datang malah cerita yang nggak ada. Orang itu seneng ngomong sama aku. Sering tak nasihati baik-baik. Sambil di apa Pak punya. Zaman Nabi ada batu. Kalau Pendi dulu kayak gitu Tapi- ya makanannya. Ini kan nggak ada zaman Nabi. Untuk cebok. Nah, ini kan ada zaman Nabi kan. Ya udah makan batu. Untuk iya. cebok. Tunggu untuk cebok. Iya, batu. Tapi kan zaman Nabi ada makanan kan. Ya tapi ada nggak sampean pernah baca apa itu orang-orang misalkan? Makanya harus pinter. Makanya lah, cepat-cepat tobat lah Pak Indra, Kalau Mas Willy. saya sih sudah bertobat. Mas Willy? Alhamdulillah udah bertobat. Gimana tobat besok? Apa buktinya? Sekarang sampean pokoknya ngojek onta aja atau ngojek lembu ada zaman Nabi. Oh, kok jangan? Udah mana ada? Ojol, ojek, lembu. Apa salah itu? Ojol, obol. Obol apa? Ojek bola. Bola pun beda ya kan? Aku tengok-tengok dulu, ada nggak di apa buku siro? Kalau nggak ada, berarti Kalau ini blangkon, belangkon ikat kepala dari zaman Nabi ada. tapi kan namanya nggak blangkon. Ya, itu kan hanya perbedaan bahasa. Ibarat Banyak itu baju. Mas Slamet yang kita gunakan itu Mas Slamet. Makanya itu Iya. hati-hati Wak Indra. Kalau kamera, Ada nggak kamera zaman Nabi? coba tengok dulu. Nggak ada. Ayolah pulang kita. Nggak jadi kita ini udah nggak tayang ini. Makanya dipelajari. Oh, Aduh, Pak Salman udah lama kali nunggu ini. Sampai dijumpai Mas Slamet. Katanya, aduh. Jadi kayak mana Pak Salman? Ntar ya, aku transfer nanti bisa. Kodenya dulu. Astagfirullahaladzim, Pak Salman. Kodenya dulu, Pak. Kodenya udah dikasih. Jangkrik bos. Mulus jangkriknya bos. Itu episode kemarin. Mau belajar apa nih? Bukan. Umroh. Jadi Pak Salman, aku sebagai teman nasihati lah sama teman-teman semua. Aku kemarin ada baca hadis. Kita memang harus saling menasehati. Iya, cuma nasihat dia ini semua nggak boleh digunakan. Loh, itu bukan aku yang ngomong loh, Kanjeng Nggak semua, Nabi Pak. loh. Buktinya ini masih ada yang dipakai. Masih. Apa dia dalam masih ada? Apa ya? Ini, Rambut. ini. Ada. Rambut. Masih ada. Jadi yang dinasihatkan ini apa nih? Jadi aku kemarin baca hadis.
Udah. Aku kemarin baca hadis Pak Salman. Jadi hadisnya itu bunyinya katanya perkara seburuk-buruk perkara itu adalah yang baru-baru gitu. Ya, Hal yang baru. Hal yang baru gitu. hal yang baru dalam agama. Dan hal yang baru itu namanya bid'ah. Betul. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Sesat. Betul itu. Apa sama? Oh, iya, Setiap apa? yang sesat masuk Neraka. neraka. Neraka yang Betul itu. Betul kan Pak Salman? Jadi orang ini nggak percaya? Jadi ya nggak percaya. Tak bilang, misalnya apa gitu. Kita kan untuk tahu zaman Nabi itu, kita baca kisahnya kan Pak. Ya betul. Makanya aku sejarahnya. Pegang nih, Ah. buku Sirah. Bagus Nah, itu. Ini nggak endorse ya. Nah. Dari mana penerbitnya? Udah, aku bilang nggak endorse. Nanti saya minta bayar gitu sama kita. Nah, Nah terus tak baca. Kalau yang nggak ada di Sirah, berarti nggak ada zaman Ini Nabi pun kan? best seller ya kan? Iya. Wih, kok makin promosi. Dibayar nanti sampean sama orang apa ini? Pustaka ini nanti. Iya, nah, nama jadi honor. Nah. yang nggak ada pada zaman Nabi, Kan nggak ada ditulis dalam buku Sirah. contoh. Makanya yang baru-baru. Tadi misalkan HP. Nggak ada zaman Nabi. HP juga. Berarti kan hal yang baru kan? Ya kan? Betul kan? Nah, Gini dia men, kau harus pahami dulu hadisnya itu. Yang baru dalam agama katanya. Dalam urusan agama berarti apa? Beribadah. Orang sekarang pun kadang-kadang baca Quran pakai HP. Hmm. Ayo, denger drama pakai HP. Pakai HP. Itu nggak masalah. Loh, urusannya ibadah itu. Loh, bukankah setiap kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa bernilai ibadah? Betul, betul kali. Berarti kan semuanya ibadah. Iya dong. Pakai Jadi- baju ibadah. Makanya aku pakai baju ini. Menutupi aurat, Ibadah. ibadah. Ibadah betul. Jadi yang dimaksud baru itu seperti ini. Misalkan salat subuh, ya kan? Salat subuh berapa rakaat? 2. Dua. Jadi dibuat Mas Willy lah 4 rakaat. Ah itu baru, yang tidak boleh. Kalau itu pernah juga ada yang nyoba kayak gitu, Bang. Udah nggak baru lagi tuh. Pendi pernah dia. Pendi. Waktu dia pertama kali tabok itu. Tabuk malaikat. Iya, obat dia. 4 rakaat dia sholat. Mosok sih. Iya. Sampai ini tongi. Iya, aku udah bilang, kok nggak siap-siap kawan nih gue tengok. Nanti dia salat tahajud. Orang sholat subuh rame-rame jamaah kok. Orang udah salam dia berdiri lagi. Pendi yang mana? Ada lah, sedangkan Mbak dia subuh ada? Enggak tahu, aku tanya Pak Pandila sana. Mana ada Mbak dia subuh? Dia ngarang-ngarang sendiri. Gak mungkin dia Mbak dia subuh tuh. Pasti dia sholat subuhnya 4 rakaat. Mungkin dia nyambung sama salat duha ya. Ah, ini dah ada beda kawan nih gue tengok. Enggak tahu lah aku pokoknya. Aku kalau buku cari di buku Sirah enggak ada, di buku Piki-Piki enggak Iya ada. betul tuh Bang. Ya udah. Kadang aku mutlak pikir-pikir lah. logikanya sih betul. Karena pertama panduannya sudah jelas. Ada kitab yang best seller loh. Bestseller. Ini nggak kaleng-kaleng, nggak mungkin ini Itu tebal ya kan? diterbitkan tanpa adanya QC, Betul. quality control. Yes. Nah, ya kan? Of course. Jadi udah jelas, apapun yang kita lakukan dari bahkan tidur pun ibadah loh. Betul. Betul. Jadi jelas Jelas. semua ini ibadah. Jadi nggak bisa bang kita mau pakai hal-hal yang baru. Misalnya mau silaturahmi, silaturahmi ibadah nggak? Wadah. Menyambung silaturahmi. Kita perginya menggunakan kendaraan, mobil kah? Nggak bisa, boleh. Sepeda motor. Astagfirullah. Loh, jadi Nggak ada boleh. di buku Sirah itu mobil Pak Salman. Sebaiknya kita naik Hewan, hewan. hewan yang bisa ditunggangi. Itu bisa menjadi ibadah. Jangan ayam, Jangan. nggak bisa ditunggangi. Kita ditotol nanti. Jadi dia bukan seperti itu. Mas Selamat sama Biring pula. Nggak ada dan sakit. Nggak ada. Sakit Oh, sakit ya? Anggotanya sendiri nggak tahu dia sakit. Ya, Lupa karena mirip-mirip. beda lah. Aku kan versi gantengnya. Jadi dia itu yang dimaksud bid'ah itu yang dalam urusan agama, ibadah. Jadi kan kayak onta, kereta, mobil, HP itu nggak termasuk. Termasuk Pak Salman. Cuman apa Indra? Ya iyalah Mas Indra yang- Slamet. Nggak termasuk semua itu.
Tadi Pak Indra, oh iya setuju Mas Slamet, ini kok berubah? Ya itu. Sebenarnya Sebenarnya saya Pak Mas Slamet. Dukung siapa sebenarnya Pak Indra? Pak Indra mau ke transfer apa Aku enggak? ini masalah uang ini aja. Iya, kayak mana? Kalau nggak transferan. dukung, nggak transferan, Met. Iya, jangkrik bos tadi. Mulus jangkrik bos. Ini urusan neraka loh nih ceritanya nih loh. Ya, iya bahaya itu. Ah. Bahaya. Jadi kok misalnya Bapak, nggak bisa Bapak nih. Jadi Bagus ya. yang bidah itu, jadi yang bidah-bidah itu, ya kan, amalan, sesuatu amalan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Itu yang kita kerjakan. Emang Nabi pernah ngajar Nuntun. kita bawa sepeda motor? Nggak pernah. Ah. Cuma kan udah beda kan zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalaupun- Dan itu tidak termasuk hal agama. Kalaupun dibangkitkan orang-orang zaman dulu tuh. Ya orang tuh dikasih beli kereta. HP dia. Pakai edutensi misalnya. Mana bisa beli, dia? beli HP mahal ya, beli mobil mewah. Kita menggunakan HP itu bisa jadi nilai ibadah nggak Pak Salman? Bisa. Berarti kan masalah Ibadah. ibadah. Udah. Baca Quran orang banyak pakai HP, dengar murotal Ya. apa segala macam. Makanya itu Pak Salman. Kita harus betul-betul bisa memahami ibadah apa namanya itu bid'ah itu. Supaya nggak Kurang terjerumus. ini ya Bang, nih, terlalu Bukan kayak gitu. nggak memahami boleh kita bid'ahnya. mempermudah dalam beragama, Bang. Ucu. Abang terlalu mempermudah aku tengok di sini. Memang seperti itu anjurannya. Loh, Kalau memang itu diperintahkan kita kerjakan. Wes ngene, tak Kalau ulangin memang nih. itu nggak diperintahkan, kenapa kita kerjakan? Tak ulangin nih hadisku. Hadisku tadi betul nggak Pak Salman? Betul. Betul kan? Setuju. Betul kan? Setuju kan? setuju nggak? Tapi kan Bang? katanya Betul, apa? betul. Nah, Dalam urusan agama, kan gitu. Agama. Dan urusan agama Mas Slamet. ada bilang urusan agamanya situ. Oh, susi. Tapi kan udah jelas urusan kita beragama juga. Oh iya. Kan kita semua kehidupan kita itu kan nilai ibadah. Cuman Ya udahlah kita duduk di bawah aja lah yuk. Loh, zaman Nabi ada kursi, Pak. ada kursi. Makanya nggak bisa sembarangan. Gimana Jadi, Pak Salman? Nggak bisa seperti itu juga caranya. Nggak bisa. Jangan kayak gitulah, Bang. Yuk. Jangan kayak gitu. Abang nih ku tengok ini terlalu apa? Terlalu mempermudah ku tengok. Kita nggak boleh merumut. bukan Ini dalam perkaranya neraka loh Pak Salman. Iya. Akhirat loh ini. Jadi- Pak Indra mau masuk neraka. Neraka yang mana? Loh, Ya. kalau dijelaskan Bapak tahu. Pernah Jadi Selamat mau kayak gini-gini terus nih pakaiannya? Loh, bukannya ini bisa bernilai ibadah? menutupi aurat. Betul. Kalau kita nggak nutupi aurat, sholat nggak bisa. Nggak sah. Sah. Orang haji kan kayak gini pakaiannya. Nah, Aku makanya haji itu nggak bisa. ibadah nih. Iya, tapi kan kita belum. Ya kan? Jangan tawa-tawa, Bang. Ini urusan berat ini. Ya betul. Makanya aku kasih tahu kalian kalau masalah bid'ah itu bukan seperti itu memahaminya. Aduh, Bang. Ya. Apa Dia hukumnya berkaitan kalau kita dengan mempermudah amal ibadah. Kalau kita lakukan perbuatan itu memang tidak pernah dikerjakan Nabi, itu baru dia. Ya udah kalau gini aja, Bang. Kalau memang HP itu menurut Abang nggak beda, bisa nggak kita imam virtual? Jadi imamnya di mana? Ya, kita taruh layar di depan. Sholat di rumah kita, imamnya di masjid. Nggak bisa. Nah, nggak boleh kan? Ya nggak boleh lah, karena nggak pernah kayak gitu Nabi kan. Ya udah. Ya udah. Sekarang Nabi pernah nelpon Abu Bakar nggak? Halo. Oh, boy. Ada grup WA, perang Badar. Nggak ada. Nggak ada. Kumpul Nggak ada. situ. Karena- Nanti tiba-tiba karena- ada live group gara-gara takut. Nggak bisa. Karena zaman dulu belum ada WA. Nah, itu Ya dia, Bang. itulah yang namanya. Berarti kalau dulu nggak ada, sekarang ada itu namanya Baru. baru. Sekarang, itu sekarang beda. kutanya lah, Mas Willy di rumah ada kompor gas? Cakep. Ada kan? Ku kira dia mau pantun tadi. Apa Di, tuh, Bang? di zaman Nabi kan nggak ada kompor gas, Loh, pakai itulah api aku tadi tungku. baru Nah. dapat pencerahan dari saudara Slamet. Slamet. Seharusnya kita pakai tungku lagi dan pakai kayu bakar Pak Salman. Gini hidupkan ya, Bang. kan ada ngidupin api gini-gini. Gini pun bisa kok. Nah, gini. Nah. Itu kan Loh, kita makan, Bang. nggak, kalau Supaya ada kita yang kuat mudah. dalam beribadah. Kalau ada yang mudah kenapa susah? Karena Abang terlalu Karena yang mempermudah. mudah itu bid'ah. Baru dia. Selesai perkara. Nggak bisa. Nggak paham Len. Loh, kok nggak paham? Bisa Rob, Makanya sholat kalau jamaah. ada Gini, Bang. pengajian itu fokus lah, jangan pula tidur di Fokus kan belakang. sambil ngunyah.
Fokus punya. Sampai yang habis punya. sih kan. Sekarang gini lah bang, bisa kita pakai Zoom. Jadi imamnya di rumahnya, kita di rumah masing-masing. Betul. Habis itu imamnya taruh HP gini ya. Setuju. Kita ikut di belakang. Cakep. Walat dolin, amin kita bilang. Gak bisa kan? Nggak bisa. Nah itu sama. Itu menunjukkan bahwasannya itu udah nggak bisa Gak kayak gitu. bisa. Sabar Pak Salman, sabar. Pak Indra mau aku transfer apa? Ya sekira lah pasti Udah gak bisa, gak bisa bang. Udah jelas kalah bang. Karena kami dalam kebenaran kayaknya dari kemarin-kemarin kita kalah terus ya kan. Kali ini bener nih, aku yakin Buku setebal ini loh. punya referensi, punya Referensi. hadis aku. Ini Kali kan ini ada betul juga di aku lemari nih. ku ini di kamar. Ya ini punya Pak Salman. Oh iya. Kau bilang kau beli met. Gak jelas kau nih met. Kau udah ilmunya gak bilang-bilang. Sempat Ya, nyeleweng pula kacau kan. kita nih met. Ya ini kan bukan dunia persilatan yang nggak boleh nyuri ilmu kan ya jadi sah-sah aja. Tapi kan lah izin dulu lah. Emang. Salman izin ya. Udah sah. Cepet kau udah kebaik. Kalau untuk kebaikan silakan. Nah, udah sah. Masalahnya jadi kebaikan kayak ini bang. Kira-kira Jadi menurut abang menurut sampean jadi keburukan itu aku cerita. biasanya. Keburukannya cuma. Tapi yakinlah kali ini bener kita. Oh iya. Karena Pak Salman sendiri nggak bisa jawab. Iya. Oh ya, aku sama Pak Indra. Cuman Pak Indra? Pak Indra kan disoko. Pak Indra Oke, Bos. jangkrik bos. Kalau jangkrik aja dia. Ya gue keamanan. Nggak, malam itu waktu Bapak Pronda, Bapak ngeliat Bang Salman keluar ngapain? Ya biasa lah. Dia kan Hari jangkrik. selalu Udahlah. memperhatikan anggotanya Oh, gitu. iya. Ah. Siap-siap. Dah, sah menang kita kali ini. Yuk, belum Pak Indra. Kasih tau lu Pak Indra. Tak traktir lah sampai nih kalau menang nih. Iya, selalu. Nah, tak traktir beli orang-orang. Uang. Astagfirullah, nggak ada orang-orang zaman Nabi. Jadi apa kita beli nih? Kita beli Ini kemana Gandum. satu lagi nih? Apa ya Mas Salman? Yang jangan kalian buang juga. Ini. Nggak boleh bang. Orang-orang nggak ada zaman Nabi kata dia. Enggak ada orang zaman Nabi kan? Terus nggak boleh dimakan? Loh, Oh nggak boleh. ini kan termasuk yang muhdas. Enggak Hal yang kayak baru. gitu juga. Berarti zaman Nabi Jangan rasa enak. ada nasi, ada ya? Ada. Kami ntar lagi makannya gandum bang. Kurma. Kurma. Baiknya itu Mas Salman. Nah, Bernilai ibadah. ibadah. Enak kali. Memang bang, Masa yang nggak boleh enak-enak makan? itu bang. Coba, yang- coba. Kan kata orang-orang itu, yang enak-enak itulah yang apa itu diharamkan. Enggak semua. Ya buktinya apa? kan ini Orang-orang haram. berjudi. Apa enak Mas Salman? Setiap kriukannya neraka. Ayo, Aku dengar tidak. jeritan orang-orang di neraka. Kriuk-kriuknya tuh kayak nih kayu-kayu bakar yang terbakar itu. Wak. Us. Pantas berapa hari ini nggak habis-habis. Biasanya 2 hari udah habis. Ada deh. Tetanggaan nanti sama Abu Lahab mau. Wih, apa masalah bro? Biasa makan orang-orang. Masa Hati-hati. sama Wak nanti di sana. Ya, bisa jadi kok. Iya juga dong. Karena dia udah kayak Abu Lahab juga. Kan dia dikasih tahu tapi dia menyangkal. Ini orang udah ini berdua ini disampaikan sama ini. kebaikan. Ini kayak siapa teman sampean yang apa itu yang Pendi. Pengen di mana? Makanya nak tabuk malaikat. Dia kenapa rupanya dia? Aku bilang dia bilang selama HP itu beda. Dijualnya. tabuk malaikat yang merot ya. Oh gini sesat lah semua orang kalian buat. Lo abang lah. Jadi kayak mana Mas Slamet? Ya udah tobat aja lah. Pak Salman? Ikutilah saya, Pak. Kita Berarti kita transfer. Kok bisa pun besok kita bangun rumahnya di gua ya. Iya, ya. Itu lebih bagus. Jadi kereta itu kayak mana itu Mas Slamet? Jual. 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 Waduh, Ganti, naik kambing, naik onta. disuruh jual Pak Salman. Ya, nggak begitu. betul itu Sepeda? sepeda. Ada nggak zaman habis sepeda? Waduh. Sepeda unta. Sepeda ontel yang ada, ada onta kan ada. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamukum. Wah, Ustaz. jelas. Ya, aduh, nambah lagi jamaah saya ini. Ini Yuk Pak Ustaz. lengkap kayak ini. Yo ini Mohon maaf Pak, saya nggak mau salam sama ahlu bid'ah. Ustaz. Oh bilang, Pak Ustaz lebih beda kok. Megang HP. Oh iya juga. Megang HP. Cuman lain Jadi, ini. belangkonnya nggak baru. Oh enggak, ini kan sorban versi Jawa, Pak. Itulah Pak Ustaz. Orang ini bilang Ini mau ke apa-apa haji. nih bid'ah semua. Hah?
Enggak, Pak Ustadz. Soalnya Dia mau apa Ustadz? ini Dia kan pakaian menjalankan- zaman Nabi loh Pak Ustadz. Nah, Ini menjalankan apa? Sunnah Hadis Nabi. Nabi, sunnah Nabi. gini. Masya Allah. Oke, saya sebelum Pak Ustadz saya undang Pak Ustadz untuk berdebat. Wih, Biar biar ada kawannya Bang Salman. Debat terbuka lah ya. Iya. para jamaah-jamaah ini mendengarkan dan menerima kebaikan, kebenaran itu. Setuju? Setuju. Tapi HP-nya diletak karena itu nggak boleh. Oh iya. HP. Berani. Kenapa? Hatinya bid'ah gitu? Zaman Nabi kan tidak ada. Jadi gini Pak Ustadz. Ah. Ini aku pernah baca hadis. Sohih ya Pak Salman hadis ya. Sahih, ya. Nah, Pak Salman bilang Aku tahu sahih. juga. Coba. Iya. Oke. Kayak mana bunyinya, Met? Hadisnya Mana, itu Met? saya Kayak mana terjemahkan lah bunyinya, ya Met? Pak Ustadz ya. Soalnya bahasa Arabnya takut nanti yang lainnya nggak tahu artinya. Di baca Mas Selamat. Setelannya. Oke. Jadi katanya hadisnya itu gimana Pak Salman? Lupa aku Pak Salman. Pokoknya Apa intinya, deh, Intinya yang baru. Yang baru. Nah, sejelek-jelek perkara itu adalah hal yang baru gitu. Kullu muhdatsatin Ah, bid'ah. itu dia. Ah. Apa maksudnya? Oh ya. Intinya itulah bid'ah dan setiap bid'ah itu Sesat. Sesat. Sesat Pak Salman. Sesat. Sesat itu di mana Pak Indra? Di mana? Mana? Ya, Di mana? neraka. Di neraka. Tempatnya. Neraka mana Pak Indra? Makanya yang mana? Mau tahu? Di neraka. Ayo sama-sama. Jadi sesuatu itu tak cari di buku sirah Pak Ustadz. Dia baru baca buku Pak Ustadz ini. Iya, baru. Jadi kalau nggak ada di zaman Nabi, berarti itu namanya apa? Bid'ah. 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 Oke, pinter. Nah, udah dapat jamaah tuh Pak Ustadz. Loh, tapi Pak Indra yang mana nih? Ayo, Oh, cukup saya. jadi menurut Pak Selamat semua yang baru itu bid'ah. Iya. Iya. Oh, udah jelas lah Pak Itulah. Ustadz. Itu kan Saya udah jelas. naik sepeda di rumah, Nah, suruh buang sepedanya. sama Pak Selamat. Enggak saya suruh buang, suruh jual. Oh, suruh jual. Ganti naik lembu atau naik onta gitu Ustadz. Duitnya diambil. Duitnya diambil Ustadz, sayang. Oh, Soalnya kan beli pakai uang juga. oke. Kirain duitnya juga bid'ah. Zaman Oh, Nabi kan itu ada zaman- duit. Alat Zaman Nabi tukar. ada duit ya. Pak Oh, Ustadz. tapi kan zaman Nabi duitnya nggak kayak gitu. Enggak pakai apa kan? Pakai hah? Nah, iya. Dinar. Udah gini aja Pak Indra jualnya pakai tukar emas. Iya, bagusnya. Enggak jual. punya emas, Mas Selamat. Ini selamat Mas. Mas Jadi harus jadi bahan tukar barang gitu. Oh ya. Memang Gitu benar lah, Ustaz. Pak Selamat. Alhamdulillah. Pak Kiai kayaknya ini. Tuh, Calon-calon. ini Calon ibaratnya itu kiai. yang apa tuh Ustadz? Calon menantu Yang kiai. tidak peduli sama dunia itu apa namanya? Juhud. Zuhud. Zuhud dunia ini. Wah, panutan nih Pak Ustadz. Iya, pertama memang untuk memahami bid'ah itu dalam istilah syar'i kan ada nih Pak Selamat nih. Pak Kiai kita kan. Dia pun nggak yakin. Pendi kayak mana Pendi? Gak ada ya? Nanti kita tabuk lagi. Iya, masalah pertama memang bid'ah itu adalah istilah syar'i. Yang kadang-kadang kita memang melihat kaum muslimin ini kan ada dua kubu ya. Ada yang kubu benar-benar mengambil, ada benar-benar yang menolak kalimat bid'ah. Ini kalau kita bacakan hadis tentang bid'ah, padahal ini adalah hadis yang dari segi sanad adalah sanad yang sahih, banyaknya hadis. Bahkan ada pada derajat yang mutawatir, yang banyak periwayatannya. Jadi hadis ini bukan hadis untuk sebagian kelompok dan bukan untuk tidak sebagian kelompok. Kadang-kadang kan gitu kaum muslimin, ada kenapa sih bilangnya bid'ah aja? Seolah-olah ketika kita nyebutkan bid'ah yang disinggung adalah dia. Nah, jadi seolah-olah hadis itu adalah punya kita dan bukan untuk mereka. Oh, Nah, iya, jadi seolah-olah hadis ini bukan untuk kaum muslimin secara umum. padahal kita menyampaikan hadisnya itu Iya. Ustadz, ya. Tapi yang Hadis- dibenci kita. Ya, ya kan? Padahal hadis ini adalah kepemilikan semua karena hadis Nabi adalah sumber ajaran Islam kan. Nah, dalam dua sisi mata koin yang bertolak belakang kaum muslim ini, pertama mereka yang berlebihan sehingga kemudian menyesatkan orang setiap ada yang Ini jumpa baunya ke kau nih, Met. neraka ini. Bawahnya setiap yang neraka pasti dia ini sesat dan kufur. Nah, kita katakan setiap orang yang masuk ke dalam neraka itu bukan berarti dia jatuh kepada kekufuran. Ya kan? Karena banyak orang yang mikir, oh ini pasti nyesatkan ini. Setiap jumpa dengan kalimat bidah, ini pasti ustadz ini tukang nyesatkan aja kerjanya. Wah,
mengkafirkan saja ini. Bukan konotasinya setiap orang yang sesat, orang yang masuk neraka, dia pasti kufur. Dan itu salah. Karena banyak orang pelaku-pelaku, contohnya misalnya riba. Kita katakan dosa, masuk neraka, apakah dia kufur? Enggak. Nah, apakah bidah ini termasuk kepada dosa yang kufur atau tidak? Maka kata para ulama tidak. Dan ini adalah termasuk dosa besar benar. Bidah ini. Nah, kemudian apakah semua bidah? Memang dikatakan man ahdatsa. Ya kan? Ahdatsa. Nah, maka dikatakan sebagian mendefinisikan secara sederhana bidah itu pada 3 titik. Ini kan kaidahnya. Pertama dikatakan man ahdatsa adalah sesuatu yang baru. Wah, Kan? jelas. Nah, Jelas. jadi semua sesuatu yang baru Buka lah baju. dikatakan dalam kategori bid'ah secara bahasa. Ya kan? Jadi semua yang baru misalnya Pak Slamet buat satu rumah kan, tiba-tiba dia merenovasi tambahan rumah. Tambahan ini dikatakan secara bahasa adalah bid'ah karena baru, penambahan yang secara tidak dari bahasa asal. ya, Ustaz, ya? Contoh ini, ya kan, kita Pak Slamet buat ini kan, ini baru. Kemudian berpikir kayaknya ini kurang lah setelah jadi, ini kan asal ya. Kemudian ditambah yang gini. Nah, kalau ditanya manakah tambahannya, Yang atas. maka kita katakan yang tambahnya ini adalah yang ini. Kayak sulap saja. Mana agamanya? Agamanya adalah yang aslinya mana? Yang aslinya adalah ini. Nah, yang aslinya ada ini. Begitu juga tentang agama. Ditanya mana yang agama? Agama ini. Mana bid'ahnya? Adalah ini. Tambahan kan? Jadi tambahan inilah yang kemudian disebut dengan bid'ah. Nah, itu dia yang pertama. Tambahannya, Ustaz, ya? Ya. Kemudian yang kedua, kaidahnya tambahan ini adalah dalam koridor agama. Koridor agama itu apa? Koridor agama juga masih khilaf nih. Kadang-kadang, kenapa pada zaman Nabi itu nggak ada sekolah, ada kuliah, ada SD, SMP, SMA. Sekarang berarti nggak boleh lah secara hukum. Iya sih. Kan? Nah, apalagi misalnya HP tadi kan? HP, sepeda ontel dijual misalnya gara-gara nggak ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah ini unta, sekarang harus mereknya Camel lah unta kan? Harusnya. Nah, jadi bukan seperti itu. Ada pembahasan ini adalah pembahasan tentang masalah ibadahnya. Jadi koridornya itu penambahan ini apa? Para koridor agama, ibadah. Ini para koridor ibadah. Sedangkan wasilah ada namanya ibadah, bernilai ibadah tapi dia bentuknya wasilah dan itu nggak masuk. Contohnya sekolah. Secara hukum kata Rasulullah itu thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib. Ya kan? Kayak mana cara menuntut ilmu wajib? Maka caranya salah satunya adalah membuat sekolah. Pada zaman Nabi yang ada? Nggak ada. Ya kan? Pada zaman Nabi nggak ada. Sama misalnya pada zaman Rasulullah itu dikatakan para sahabat itu kemudian membukukan Al-Quran. Ya kan? Membukukan Al-Quran. Apakah dia ibadah secara mahdhah? Enggak. Tapi kemudian bagaimana agar kemudian menjaga Al-Quran? Agar dihafal. Mudah ini. Kemudian ada wasilahnya. Wasilah itu adalah medianya. Kemudian dibukukanlah. Sama misalnya buku ini Pak Salamat. Ya kan? Pada zaman Nabi kan dari kayu. Oh iya sih. Ya kan? Ini bahan bakunya emang kayu. Nah, dari kulit dan sebagainya. Kemudian sekarang direnovasi menjadi kertas putih dan sebagainya kan. Nah ini adalah sebagai media. Sepeda misalnya, kita mau sholat secara hukum wajib ke masjid bagi laki-laki. Mengadakan medianya itu, maka ini pembahasan ini dikatakan para ulama adalah masalah mursalah. Tuh. Adalah media untuk menuju kepada yang wajib. Jadi Media, Ustaz, ya? medianya. Bukan Jadi media itunya, Ustaz, bukan ya? ibadahnya. Tuh, men. Nah, Selamat. Ah, malas aku. Sama juga kayak baca Quran dari HP Ustaz ya. sama. Nah. Dia kan media dia. Ini yang kita Medianya. bicarakan Jadi, senantiasa orang Dulu pakai batu, pakai kayu, pakai kulit. Kasih tahu Mas Slamet. Sekarang pakai kertas, pakai layar HP. Baik-baikin. baik-baikin. ya. Termasuk kayak ajan Pakai mic- toa. Ustaz, itu Ya, makanya kan azan secara azannya orang.
ya kan? Tetap. Tetap. Boleh nggak diganti kaset? Nggak boleh. Boleh. Nah itu kan ibadahnya. Media untuk mengumumkan ya. Kenapa? Bilal itu kemudian naik dia ke tempat yang tinggi, ya kan? Karena agar suaranya lebih terdengar jauh. Oh. Nah itu kan medianya naik. Zaman dulu nggak ada pemeras suara, jadi suara itu naik ke atas. disampaikan melalui medianya udara. Jauh dia. Tahu Mas Slamet? Tahu. Nah Jadi terus baju nih Zat nih. Baju kata Wak nih nggak boleh dijahit. Kata, makanya tengok lah Ustaz. Kayak gini gue kayak apa loh tengok dia. Kayak gini. nah, Aku kirain tadi dia belajar apa? Adalah kalau masalah baju itu pertama gini. Pernah ketika Rasulullah menjelaskan hadis tentang bidah ini, kemudian para sahabat takut, khawatir nanti terjerumus kepada perkara bidah. Karena mereka keimanan yang begitu luar biasa. Oh, kayak selamat lagi keimanan. Ya kan? Sehingga kemudian ketika Rasulullah berkunjung ke kebun kurmanya, didapatkan kurmanya kecil-kecil. Katanya kenapa kurmanya kecil-kecil? Biasanya bagaimana? Biasanya dikatakan adalah kawin silang antara jenis kurma tertentu dengan tertentu, dikawin silang sehingga menghasilkan lebih baik, lebih bagus, lebih manis dan lebih besar. Tapi karena kami khawatir jatuh kepada bid'ah ya Rasulullah, karena nggak ada perintah, makanya kami nggak akan lakukan ini. Sampai datang dulu dalil. Maka kata Rasul, antum masalah perkara dunia, perkara kebiasaan, itu adalah perkara urusan kalian lebih paham terhadapnya. Oh. Tapi kalau perkara agama jangan coba tambah-tambah. Misalnya sholatnya 4, zuhur, Kayak Spendi tadi. Kayak Spendi itu ya. Sholat subuh 4 rakaat. satu tambah misalnya. Boleh nggak? Boleh. Nah itu yang kemudian menjadi dilema di kalangan kaum muslim. Itu yang kedua. Berarti Anda pertama adalah perkara baru, kemudian barunya dalam konteks ibadah, agama, kemudian yang ketiga adalah harus datangnya dalil. Tapi kan Ustaz, kan ibaratnya kita kan pakai baju ini kan ibadah juga, Ustaz, menutup aurat kan. Ya, Nah, jadi karena ini juga karena hubungannya dengan agama tadi makanya nggak boleh. ya benar tuh Bang Willy. Pertama memang dalam ibadah itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ibadah satu namanya mahdoh, yang kedua ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu harus berdasarkan dalil. Contohnya takbir, ya kan? Itu ada ibadah. cara tata cara. Ada tata caranya. Allahu Akbar. Nggak boleh gini kan Pak Ustaz. Ya. Ultraman apa Gini. lo? Hah? Nah itu tata caranya harus berdasarkan dalil. Contohnya ibadah khairu mahdoh senyum. Ada ketentuan senyum berapa buka Ya, lebarnya, ada tentuan Ustaz ya. bengkoknya bibir ketika kita Tak gini deh, Ustaz. Kayak sama Pendi. Makanya gue Spendi ini senyum atau enggak nih? Ini tabuk setan atau malaikat? Malaikat kan. sama misalnya bersedekah, cara mengeluarkan uangnya. Katanya dari tangan di atas lebih baik. Kalau ngasihnya gini diambil, Iya. boleh. Nah itu ibadah. Yang khairu mahdoh sama juga dengan pakaian. Kita menutup aurat man. adalah satu batas kewajiban. Nah, caranya ya penting Caranya, apakah nah ini juga khilaf kalangan sebagian para ini ya. Apakah dia harus menyerupai Rasul? pakai jubah. Pakai jubah. Nih, pakai komis namanya ya. Pakai komis. Ini Pakai- aduh. Hah? Ini kedinginan Ustaz. Ini waktu haji aja ini. Iya. Nggak ada kayak kau kayak gini. Nah, gini loh. Jadi pas tawaf dia taruh sini dia. Udah jelaskan Ustaz dulu. Masalah pakaian itu dikatakan juga sebagian para ulama mengatakan pakaian itu adalah sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu adalah Kita pernah bahas itu, Net. kebiasaan. Suatu Jadi kaum satu ada. kaum. Jadi ya kalau kita pakai kaos biasanya ya itu memang pakaian kaum. Nah, ketika Atau Nabi pakai pakai batik, komis, Pak Ustaz ya. pakai batik, pakai belangkon. Jadi nggak dikatakan belangkon ini bid'ah. Enggak. Secara bahasa benar. Adalah satu hal yang baru. Pak Slamet juga secara bahasa dulu pada zaman Nabi nggak ada. Nggak ada kan? dia nih. Berarti beda ada. Keren. Nah, Madesul. Sebenarnya dukung aku gak sih? Aku kalau ada Ustaz enggak. Nah itu dia. Makanya pada zaman Rasul ada nggak yang kemudian mereka buat kemudian dilarang? Ada. Ketika pada saat itu ada 3 yang ahli ibadah dikatakan datang ke Rasul, dia mengatakan satu, ya Rasul, Aisyah sampaikan kepada Nabi, saya nggak mau akan menikah.
Ya kan? Yang kedua, ya Rasul Aisyah sampaikan kepada Rasul, sesungguhnya saya akan terus setiap hari puasa. Kan kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Iya. Dia mengatakan saya akan terus puasa setiap hari. Nggak pakai buka sepanjang puasa. tahun. Nggak pakai buka puasa. Ustaz. Ini enggak lah. Pakai dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad semuanya puasa. Ya. Dalam artian tidak seperti kita kan yang paling banyak itu adalah puasa Daud. Iya. Nah, ya kan? Sehari enggak itu. Nah, kemudian dia melakukan itu sepanjang tahun. Biar pahalanya Saking banyak. semangatnya beribadah. Kasih panitia. Ya kan? Kemudian yang ketiga dia mengatakan aku nggak akan tidur. Aku akan terus berpuasa. Aku akan terus sholat. Enggak tidur, Ustaz. Nggak tidur. Dia mengatakan. Ini berita ini disampaikan kepada Aisyah, kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku nikah. Kemudian saya tidur, Makan. bangun. Dan saya juga puasa. Dan kadang-kadang tidak puasa. Maka yang kalau tidak suka dengan kebiasaanku, sunnahku, yang tata caraku, maka mereka bukan termasuk golonganku. Nggak diakui Nabi sebagai umatnya. Kenapa? Karena mereka secara, kalau kita lihat kan ada orang yang misalnya sholat dari pagi sampai pagi lagi, Masya Allah kita bilang kan. Tapi ini kemudian kata Rasulullah nggak benar. Ini dia kelebihan porsi pada sisi akhirat. Ada juga orang yang kelebihan porsi pada dunianya. Lupa akhiratnya juga tidak boleh. Jadi makanya dalam Islam itu mengenal balance. Keseimbangan. Nah, Oh nggak pot mat balance. Ini. Bele itu. jadi itu dia secara kaidah secara umum bahwasanya 3 baharu koridor ibadah, yang ketiga adalah berdasarkan perintah ataupun dalil. Oh, udah jelas kan, Met. Waktunya udah habis ya? Sumuk soalnya nih bajunya. Apa kok pakai ini terus kau sampai sebulan kok kayak gini. Jadi nggak jadi Zul Hafil ya? Oh, jadi pokoknya intinya gitu, Ustaz ya. Jadi kalau misalnya baca Quran kan terserah ya kan mau medianya apa, di Iya. HP kah, di batu kah, di kertas gitu, Met. Aduh, Quran batu zaman Ada. Di pahatnya kan. sekarang. Oh gitu ya. Pakai baju yang nutup aurat boleh, Met. Harus. Begini kan ibadah juga ya Ustaz ya? Ya, menutup aurat. Kan harus, tapi kan Ya, tata caranya kan kata Ustaz ini apa sih? Sunnah jibiliyah. Hebat William. Jadi kita nggak boleh memponis orang ahli bidah gitu Ustaz ya? Oh iya, Ustaz. Ya, secara umum itu bukan tugas kita ya. Bukan kita. Ketika ada orang yang melakukan bid'ah, Bulu, Met. ya, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudah ketika ada pekerjaan bid'ah, oh ini ahli bid'ah, enggak juga. Karena itu bukan kita ditugaskan atau kita diwajibkan untuk membid'ahkan orang, ini bid'ah ini kafir ini, dan ini ahli maksiat ini. Kadang masalah ini Ustaz, yang sering udah dilakukan orang lama, Ustaz. Kayak misalnya contoh, ini ada perdebatan juga kan antara Maulid Nabi itu, Ustaz. Ya. Kan ada yang wah gini, ada yang bilang boleh kan baik gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Iya, perkara makanya kemudian kita harus menarik benang ini. Apakah perayaan Maulid Nabi dan perayaan-perayaan lainnya itu dalam konotasi ibadah atau bukan? Nah, tapi ketika orang mengatakan perayaan Maulid Nabi adalah bukan ibadah, kita tanya kalau bukan ibadah, dia masuk konotasi mana? Berarti kalau nggak ibadah, untuk apa kita lakukan? Oh iya ya. Katanya, oh karena kita cinta Nabi. Cinta Nabi itu adalah bentuk ibadah. Karena kita diperintahkan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ini bentuk ibadah. Nah, kalau dia mengatasnamakan cinta, ini yang jadi permasalahan. Letak titik permasalahannya. Ada kalau kemudian mengatakan di kilas balik, ada nggak pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada zaman sahabat? Secara umum tidak ada. Nah, Rasul ada mengatakan, hari ini pada waktu Senin, dia mengatakan ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Kata Rasulullah. Kemudian mereka yang merayakan itu mengatakan adalah, oh Rasul juga merayakan. Kita katakan kalau mau merayakan silahkan dengan melakukan ibadah puasa. Oh karena puasa Nabi ya si hari Senin. Biarpun kata para ulama maksudnya adalah menguatkan ini adalah hari Senin. Karena pada saat itu adalah puasa Senin. Nah,
Jadi kalaupun mau melakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan adalah puasa. Nah, jadi bukan perayaan-perayaan dan sebagainya. Banyak sebenarnya mau dibahas ya kan. Panjang Ustaz. Masalah bidah ini. Gak cukup kan ya. Nggak cukup, udah sumuk kali soalnya. Tebel soalnya ini. Sumak sumuk sebulan kok kayak gini. Pasti episode besok gak kayak gini kok ya. Jangan sumuk. Ramet, buatkan sekalian air lah. Oh iya, nah. Oke, Ustaz. Jangan kayak gitu lagi kok. Ya, Air maaf Ustaz putih, tadi. air Iya. salam. Sana. Mau kemana kau? Kok mau salaman Mas Slamet? Ini Oh iya. jangan melorot nanti.